Shalom. 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 Yang sebelah kanan tidak saya dengar. Shalom. Shalom. Ya, ini biar apa kita ini semangat ya, mau mencari kekasih kita mau mencari Tuhan. Ya, roh kita harus kita persiapkan, pikiran kita harus siapkan. Ya, saya mau tanya, siapa yang rindu di sini ya akan lawatan Tuhan? Siapa yang rindu lawatan Tuhan? Yuk kita angkat tangan ya. Kita akan berdoa sebentar. Ya, Tuhan. Yuk kita angkat tangan sebentar kepada Tuhan. Ya, sekali lagi Bapa, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat, baik hamba-Mu yang melayani Tuhan dan jemaat di tempat ini. Kami rindu pagi hari ini lawatan Tuhan terjadi atas kami semuanya. Biar kami bukan hanya melihat Tuhan, tetapi kami mau mengalami yaitu kuasa Tuhan sendiri. Kami bisa seperti Musa bertatap muka dengan muka bersama Tuhan. Untuk itu Bapa, segala dosa pelanggaran kami minta pengampunan, kuduskan setiap kami. Kami siap untuk dilawat dan kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan kami yang terbaik, yaitu hidup kami untuk Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, kami minta sekali lagi hadir di tempat ini, kuasai kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian yang pertama ya, semesta menyatu. Ya, biar kita siapkan hati kita siapkan roh kita siapkan mulut kita untuk Tuhan. Haleluya. Rindu lawatan-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Yuk kita katakan bersama-sama. Ku rasakan hadir-Mu melingkupi jiwaku dalam kekudusan. Kagumku memandang mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama, rasakan lawatan Tuhan hadir di tempat ini. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ku rasakan hadir-Mu melingkupi jiwaku, dalam kekudusan. Kagumku memandang mulia hadirat-Mu. Yes, kami mau Bapa Engkau hadir di tempat ini, kuat dan nyata lawatanmu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Yesus, ini persembahan kami. Katakan tempat perlindungan, tempat perlindunganku, kekuatan jiwaku dalam kekudusan. Kagumku memandang. Yuk katakan bersama-sama. Hadirat-Mu, kuat dan nyata
Roh-Mu menghidupkan. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Ku angkat pujian, Roh-Mu hadirat-Mu kuat dan nyata, lawatan-Mu semesta menyatu, di dalam Roh-Mu menyembah nama Yesus. Sekali lagi katakan, mulia. Yesus Tuhan mulia, nama Yesus mulia. Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan Kau Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan Kau Yesus, meninggikan Kau, mengagungkan Kau Tuhan. Ini persembahan kami, ini persembahan hidup kami. Yes, yuk kita sembah. Harilah Yesus, Engkaulah sina sekiatala sokuitala araya henako. Dan saatnya Bapa, lawat kami Tuhan, kami butuh Engkau. Lawat kami Yesus, Roh Kudus lawat kami. Era seraho poyenta selahena se angkola sekiara pas koyata hana se. Jesus, oh kita pas terus mengalir, yes, mengalir, terima di dalam nama Yesus, yes, mengalir, yes, oh raya yes, ya benar, mengalir bagi kami. Terus lawat Bapa, lawat. Dan nyata lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Haleluya. Coba toleh kanan kiri, ya kira-kira ada rupa atau wajah yang sudah dilawat Tuhan belum? Haleluya, coba lihat. Oke? Ya, Bapak Ibu tahu ya produk gereja itu apa? Ibadah. Hari ini melalui multimedia, melalui YouTube, semua itu seperti dijual. Ya, promosi yang baik akan dicari, betul? Ya, dan semua sekarang bisa. Saya bisa kelihatan di Semarang, ya.
Bapak Ibu bisa di atas Semarang. Saya rindu nanti ada CCTV di sini, biar Bapak Ibu juga disorot dan bisa melihat ekspresi kita kayak apa. Kita itu memuji apa enggak? Dengan sepenuh hati apa enggak? Amin Bapak Ibu. Nah, tanda kutip hari ini kita jualnya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu datangnya terlambat, tidak sungguh-sungguh, Tuhan jauh lebih mengerti. Amin. Kita jual kepada Tuhan, biar Tuhan membeli. Saat ibadah kita berkenan, nanti lihat hadiratnya hadir dan akan memberikan kita kekuatan, kemenangan, kelepasan. Amin. Amin. Bapak Ibu, mau? Yuk kita ubah konsep ibadah kita, biar kita ini berkenan kepada Tuhan. Amin. Yuk lagu kedua, terhebat. Haleluya. Yuk semangat. Yuk katakan. Bersama-sama. Hanya bagi siapa? Hanya bagimu. Siapa dia? Penyelamatku. Kesetiaanmu. Kesetiaanmu. Bukti cintamu. Nyata bagiku. Katakan. Penyelamatku, kesetiaanmu Tuhan, kesetiaanmu. Apa Bapak Ibu? Bukti bagimu, yes, nyata bagiku.
keringetan ya. Bapak Ibu percaya kalau Yesus itu raja hebat? Kalau dia raja hebat itu pasti bisa menolong kita, betul? Kita ngalami. Nah, kalau kita ngalami seharusnya ini kita pasti bersukacita untuk Tuhan. Amin. Memuji Tuhan tidak dengan sedekap, ya, tetapi yuk nyatakan agar apa? Tuhan disenangkan. Karena dia raja hebat, dia akan kerjakan bagiannya untuk Bapak Ibu dan saya hari ini. Yang lemah pulang dengan kekuatan, betul? Yang lemas dikuatkan, betul? Yang sakit percayai pasti sembuh. Amin. Yuk, raja yang hebat. Haleluya. Bapak Ibu, yuk katakan, belenggu dah dipatahkan, kutukan maut telah dikalahkan. Oleh siapa? Oleh darah-Mu yang membebaskan, yang Bapak Ibu, pujilah Tuhan, angkat panji Tuhan, angkat tinggi panjinya, dan sorakanlah kemenangannya, belenggu telah dipatahkan, kutukan maut telah dikalahkan. Apa Bapak Ibu? Oleh darah-Mu yang bebaskanku, oleh raja yang hebat, kebangkitan di dalam siapa? Dalam Bapak Ibu, amin. Di dalamku tiada takut dan gentar.
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Ya. Kemarin saya layat hari Sabtu ya. Teman saya 12 tahun ya, enggak punya anak dan akhirnya dikasih anak. Tetapi baru umur 6 tahun kemarin diambil Tuhan. Ya, bagaimana saya melihat dia begitu kecewa. Ya, tetapi ada kekuatan heran ya. Ikut Tuhan itu ternyata tanpa syarat. Betul? Bapak Ibu? Bapak Ibu mau memperoleh kemenangan, mau memperoleh kesembuhan, kelepasan, tidak ada syarat yang lain. Untuk Bapak Ibu harus mengenal Tuhan dengan benar. Yakini saat kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan tahu rencana-rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Ya, sebentar kita akan masuk firman. Ya, kuatkan hati kita. Ya, ikut Yesus sekali lagi. Tidak ada syarat yang lain. Kita harus benar-benar total untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, tanpa syarat. Haleluya. Mungkin Bapak Ibunya punya pergumulan, boleh pagi hari ini berkata, aku datang tanpa syarat Tuhan, untuk diperbaharui, dibentuk melalui firman, biar aku memperoleh kemenangan, kesembuhan, kelepasan. Bawa setiap pergumulan Bapak Ibu dan katakan dengan tulus, sekali lagi tanpa syarat. Yuk kita akan menyanyikan ini bersama-sama. Keyakinan di dalam
Benarlah pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami mau menetapkan hati dan pikiran kami. Kami mau menguatkan iman percaya kami di hadapan Tuhan. Supaya ketika kami menghadapi persoalan pergumulan, melalui iman percaya kami tetap kuat di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui pujian yang kami persembahkan, Tuhan juga memberikan kekuatan baru atas kami. Melalui sebentar perkataan firman-Mu yang membangun, yang menegur, dan yang memulihkan kami semuanya. Berbicaralah kepada kami secara khusus pagi hari ini, dengan kuasa urapan yang baru dari Allah Roh Kudus, yang menerjemahkan, yang memberikan pengertian atas kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur dari hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, hari ini kita memasuki minggu yang kedua di bulan Februari, tetap dengan tema yang sama, yaitu harapan bagi yang putus asa. Ya, tema kita memberikan satu pengharapan baru. Nah, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar satu hal, yaitu tentang kemenangan. Ya, kita hari Minggu kemarin menyelesaikan satu tahap proses yang Tuhan izinkan, yaitu mengalami kembali kemenangan ilahi. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan secara baik, ya, satu masalah, satu perkara itu selesai, tetapi tiba-tiba segala sesuatu yang kelihatannya tenang, kelihatan semuanya baik, ya, bisa muncul satu persoalan yang baru. Nah, persoalan demi persoalan yang sedang kita hadapi inilah yang membuat kita kadang-kadang lelah. Ya, lelah bukan secara tubuh tetapi lelah secara pikiran. Sehingga banyak orang pada akhirnya berkata, aku capek menghadapi masalah. Nah, mungkin Bapak Ibu hari-hari ini juga sedang mengalami capek, tetapi yakin percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, kita mungkin akan bertanya, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, ada satu perkataan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Lukas di dalam Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Ya, kalau kita bersama-sama mau mengikuti nasihat Tuhan, nanti kita yang hari-hari ini sedang mengalami kelelahan secara hati, secara pikiran, kita mungkin berkata, aku sudah capek, saudara akan lepas dari perasaan itu. Nah, kita akan bersama-sama melihat Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Apa nasihat Tuhan terhadap kita yang mungkin hari ini sedang mengalami kelelahan secara hati dan juga pikiran. Kita akan bersama-sama membaca satu ayat ini, Bapak Ibu perhatikan di layar LCD sudah disediakan. Kita akan baca bersama-sama dengan keras. Lukas pasal 17 ayat 10, 2, 3. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Hari itu Tuhan Yesus melihat banyak pergumulan dari orang-orang yang dilayani. Ya, secara khusus para murid. Para murid ini mengalami tekanan kehidupan, mengalami hal-hal yang merongrong hatinya. Nah, sampai pada titik inilah kemudian dalam perikop Lukas pasal 17 itu judulnya adalah Tuan dan Hamba. Kenapa ada banyak sekali orang mempunyai masalah hati dan juga masalah pikiran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam masalah keluarga. Suami berkata kepada istrinya, aku capek ngadepin kamu. Istri juga ngomong hal yang sama, aku juga capek ngadepin kamu.
Orang tua juga ngomong hal yang sama kepada anak-anak. Aku capek ngadepin kamu. Semuanya capek. Nah, maka pada akhirnya dalam rumah tangga itu tidak ada lagi yang namanya tentram, tidak ada damai. Kenapa ya? Semuanya capek. Nah, apalagi kalau orang-orang tertentu, ya misalkan suami yang sudah bekerja siang malam, banting tulang, ya tenaga pikiran dihabiskan untuk seluruh keluarga. Tetapi ternyata istri dan anak masih mencerca. Istri dan anak masih terus menyalahkan. Ujung-ujungnya suami itu akan menjadi suami yang apatis, dingin. Nah, sewaktu suami ini menjadi dingin atau menjadi apatis, biasanya pekerjaan rumah tangga itu dibiarkan. Bahkan ada orang-orang tertentu yang saking yang mengalami tekanan-tekanan yang hebat dari pasangannya, akhirnya pasangan itu akan berkata dengan apa? Dengan dingin juga. Misalkan contoh, anak mungkin bertanya kepada bapaknya, Pak, aku mau pergi ke satu tempat, mau wisata boleh enggak? Nanti suami yang dingin akan berkata apa? Tanya ibu saja. Ditanya berbagai hal akan selalu dilemparkan. Ini yang namanya lempar tanggung jawab. Sama istri yang mungkin diperlakukan dengan perasaan dingin, ikut dingin juga. Akhirnya apa semuanya terjadi yang namanya pembiaran. Nah, di dalam gereja juga sedemikian. Jemaat yang mungkin capek, maaf, mungkin melihat pengurus, merasa tidak puas, akhirnya dingin. Dan sama, pengurus yang mungkin melihat pendetanya atau melihat jemaatnya yang juga suam-suam kuku, akhirnya juga dingin. Kalau ditanya, kok kamu sekarang lemes gak pernah terlalu aktif dalam gereja, kenapa? Jawabannya simpel, capek ngurusin gereja. Nah, problem ini bukan hanya dialami oleh kita, tetapi zaman pada waktu Tuhan Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, problem ini sudah menjadi satu masalah besar. Ya apalagi kalau seandainya apa yang sudah kita lakukan ini semuanya serba maksimal, tanggung jawab kita ini sudah kita mungkin maksimalkan full, ternyata masih salah juga. Nah, Tuhan melihat fenomena ini dan Tuhan kepingin jangan kita ini menjadi orang yang terpuruk gara-gara sebuah penilaian dari orang lain. Makanya pagi hari ini saya memberikan tema ya sesuai dengan tema tahunan kita, harapan bagi yang putus asa. Subtema kita hari ini adalah jangan lelah. Ya, tema kita sekali lagi apa? Jangan lelah. Saya mengambil satu gambar, ini gladiator. Gladiator ini adalah apa? Dalam tanda kutip itu budak. Karena gladiator adalah orang yang pernah ditaklukkan oleh musuh, kemudian dilatih untuk menjadi petarung, menjadi pembunuh, menjadi apapun yang diinginkan oleh tuannya, dan gladiator itu harus berusaha tetap hidup. Kalau gladiator itu sampai patah semangat, maka yang terjadi gladiator itu bisa mati. Makanya dalam gambar ini, gladiator yang menang itu menginjak musuh, untuk dia mempertahankan kehidupan. Sama, dalam hidup kita setiap hari, saudara ini sedang perang dengan kuasa jahat, ya dengan iblis, dengan setan yang tidak kelihatan. Saudara bisa diajak oleh iblis, oleh setan itu untuk masuk dalam gerbang maut. Kalau saudara tidak kuat, saudara berkata, aku sudah lelah, aku capek, kemudian saudara menyerah, saudara mati. Tapi melalui perkataan firman Tuhan Lukas pasal 17 ayat 10, Tuhan sedang memberikan isyarat kepada kita, jangan lelah. Sekali lagi isyarat dari Tuhan adalah jangan lelah. Amin.
Saudara yang hari ini sedang nggak karu-karuan lah perasaan hatinya. Apapun yang menjadi masalah hidupmu, tapi pesan Tuhan jangan lelah. Nah, ayat ini sekali lagi, firman ini berkata demikian. Demikian jugalah kamu, saya dan saudara. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa waktu kita masing-masing diberi kepercayaan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya sebagai pendeta, sebagai koordinator, sebagai gembala di tempat ini. Ini kepercayaan. Kepercayaan Tuhan kepada Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang sebagai pemimpin dalam perusahaan. Ada yang menjadi pemimpin dalam lingkungan, mungkin jadi RT, mungkin jadi RW, mungkin jadi lurah, mungkin ada yang jadi polisi, dan ada juga Bapak Ibu yang diberi kepercayaan oleh Tuhan menjadi seorang istri, ibu rumah tangga. Ada bapak-bapak yang dipercaya oleh Tuhan hanya sebagai kepala rumah tangga, bukan jadi RT, bukan jadi RW. Nah, masing-masing Tuhan berkata apa? Kamu punya tugas tanggung jawab. Makanya ketika engkau diberi satu tugas tanggung jawab, kemudian engkau dicerca, engkau mungkin ditekan, engkau dikomplain, Tuhan mengingatkan, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Apa tugasmu hari ini? Kalau saya sebagai gembala, saya berkata, aku capek. Aku enggak maulah melakukan tugas-tugas yang harus aku lakukan. Tuhan ingatkan, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Jadi waktu seandainya saya sudah melakukan tugas yang terbaik, tapi tetap salah terus. Saudara sudah melakukan tugas yang terbaik, tapi tetap salah terus. Masing-masing kita harus mulai ngomong dalam diri kita sendiri. Perkataannya jelas, aku ini hamba yang tidak berguna. Aku ini hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Jadi kalau kita menyadari bahwa diri kita masing-masing hanya sebagai seorang hamba, pikiran hati kita pasti tidak melunjak. Kenapa banyak sekali problem? Kenapa banyak sekali masalah di dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam lingkungan, dalam pemerintahan? Kok semuanya bermasalah, kenapa? Karena masing-masing tidak merasa bahwa dirinya itu hamba. Masing-masing merasa bahwa aku adalah orang yang paling penting. Tanpa aku, ini enggak jalan. Tanpa aku, ini enggak bisa jalan. Tanpa aku, perusahaan ini enggak bisa berdiri. Tanpa aku, kalau tidak ada aku, uangnya enggak keluar. Misalkan seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Banyak orang dari kita ini merasa bahwa diri kita ini adalah pahlawan. Merasa bahwa diri kita ini adalah apa? Hero. Nah, kalau kita sudah merasa bahwa diri kita adalah pahlawan, berarti kesimpulannya kita merasa punya harkat yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, waktu harkat kita ini terlalu tinggi, kita mulai pasang harga. Pasang harganya bagaimana? Kalau tidak dihormati mesti ngamuk. Kalau tidak diberi penghargaan khusus, pasti tersinggung. Orang-orang tertentu berkata, Pak, saya enggak minta dihormati khusus loh Pak. Tapi maaf, dari kita ini banyak yang mimik wajahnya itu enggak puas. Istilah kata orang Jawa, kalau enggak diwongke itu enggak marem.
Nah, waktu kita sedang tidak marem itulah kemudian kita mulai apa? Buat apa? Udah kerja mati-matian tetap salah. Tetap enggak ada yang benar. Aku ngomong enggak didengerin. Nah ini, harkat kita mulai merasa yang paling hebat. Kita pada akhirnya cuma berkata, aku capek. Orang kalau sudah capek terus ngapain? Ya diem. Nanti kalau ditanya, kamu kok sekarang enggak mau ngomong? Kamu kok sekarang di gereja kok apatis? Dijawab lagi, aku capek. Nah, waktu ada rasa capek, akhirnya muncul yang namanya pembiaran. Gereja dibiarkan, rumah tangga dibiarkan, semuanya serba biarin. Tapi lihat perkataan Tuhan. Dia memberikan kepada kita sebuah predikat. Saya dan saudara adalah hamba. Predikat saya dan saudara apa saudara? Hamba. Di sini tidak ada tuan, tidak ada bos. Tuan itu ya Yesus itu tuan, kita ini hamba. Nah, waktu kita bisa menyadari bahwa aku cuma hamba. Seorang hamba yang baik akan bertanggung jawab penuh dengan tugas-tugasnya. Itu yang baik. Kalau yang enggak baik gimana? Masa bodoh. Pernah suatu hari ini sudah agak lama kejadiannya. Ada seorang cleaning service di sebuah bank di Semarang. Ya, perawakannya ganteng, masih muda. Untuk seorang ukuran pria cleaning service, buat saya waktu itu saya melihat ini cakap, klimis. Saya perhatikan waktu saya ngantri di bank. Orang ini ngapain? Ngepel, ya jadi dalam pekerjaannya itu dia bawa kayak sabuk banyak ininya apa? Kantong-kantongnya, ada pembersih kaca, ada semprotan kaca, ada macam-macam, dia bawa lapel, bawa ember pel. Bersih pekerjaannya. Sampai dengan ke toilet, WC. Nah di WC itulah saya berdialog. Mas, kok jenengan rajin sekali tuh mas, bayarannya banyak ya? Dijawab dengan sopan, enggak pak, bayaran kami ini masih di bawah UMR. Bahkan kami ini masih honorer, belum pegawai tetap. Tapi kamu kok kelihatannya kerjanya semangat sekali dan bersih. Saya bilang, kamu hebat loh mas. Dijawab dengan sopan, iya pak, saya bertanggung jawab penuh dengan tugas saya. Karena saya sadar, waktu kemarin saya nganggur, saya cari pekerjaan setengah mati. Hari ini saya dapat pekerjaan, mungkin di pemandangan orang ini pekerjaan yang hina. Pekerjaan yang tidak terlalu baik. Tapi bos sudah memberikan tugas tanggung jawab itu pada saya, makanya saya menghargai. Sama dalam diri kita masing-masing itu kan ada yang namanya tugas tanggung jawab. Tapi coba kalau seandainya orang ini karena merasa klimis, merasa ganteng, merasa elok, kemudian dia tidak lakukan tugas tanggung jawabnya karena apa? Gengsinya terlalu tinggi. Mungkin kerjanya nggak bakalan lama dan mungkin dia tidak pernah naik tingkat. Sama kenapa hidup kita seringkali tidak pernah meningkat. Maaf kata, banyak dari kita ini sombong. Merasa apa? Merasa hebat. Padahal kalau Bapak Ibu mungkin pernah belajar ya dalam pelajaran sekolah, saudara yang mungkin pernah baca komik-komik Koping Ho, ya Koping Ho ini orang awam, dia pun memberikan nasihat yang baik. Di atas langit masih ada langit. Jadi kalau kita, makanya melalui perkataan firman Tuhan ini kita akan belajar dari kehidupan Samuel,
ya, dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Ya, firman Tuhan di sini kita ambil secara bertahap, bersambung. Tujuan dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan 22 yaitu memiliki sikap hati sebagai hamba sehingga tetap mampu menyenangkan hati tuannya. Ya, kalau hati kita ini sebagai hamba, kita pasti bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, satu contoh dalam kehidupan Samuel dari sejak muda itu sudah hebat. Masa tuanya pun hebat. Bahkan melalui Samuel, Israel itu banyak mengalami kemenangan. Tapi justru di masa tuanya itu Samuel dicerca habis-habisan. Dikomplain habis-habisan. Ditekan habis-habisan. Nah, nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana sikap hatinya Samuel untuk bisa menyelesaikan itu semuanya. Dan Samuel berkata, aku tidak lelah. Samuel tetap bertanggung jawab sampai dengan matinya. Kita akan lihat sebentar dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Nanti Bapak Gunadi akan bacakan buat kita semuanya, Bapak Ibu perhatikan. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Amin. Saudara perhatikan, inilah cerita masa tuanya Samuel. Dalam ayat 1 dan ayat 2 diceritakan ketika Samuel tua. Secara fisik mulai menurun, kemudian dia cari pengganti, yaitu anak-anaknya, untuk diangkat menjadi imam dan juga menjadi hakim. Tapi ternyata ekspektasi dari kehidupan Samuel terhadap anak-anaknya ini sedikit tidak tepat. Firman Tuhan dalam ayat 2 dikatakan, nama anaknya yang sulung ialah Yoel, nama anaknya yang kedua ialah Abia, keduanya menjadi hakim di Berseba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti Samuel. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Bapaknya hebat, anaknya membeli. Bapaknya hebat, bapaknya kudus, anaknya menjadi orang yang sangat-sangat mempermalukan Tuhan. Di sini dikatakan apa? Kejelekan daripada anak-anaknya Samuel, mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Dalam terjemahan yang lain, mengejar laba ini ngapain? Meribakan uang. Bayangkan pelayan Tuhan meribakan uang. Yang salah anak-anaknya, bapaknya tuh ngajarnya tuh hebat. Tapi anak-anaknya sungguh mempermalukan. Dan ujung-ujungnya Samuel itu dikomplain habis-habisan, ditekan habis-habisan. Dalam ayat 4 dikatakan apa? Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Mereka rapat, mereka mendatangi Samuel. Kemudian apa? Ngata-ngatai Samuel. Kira-kira kata-katanya gimana? Piye anakmu? Kurang ajar, mempermalukan. Ngono kok pendeta, kira-kira gitu. Ngono kok pelayan Tuhan. Nah, waktu dapat tekanan-tekanan seperti itu,
orang-orang Israel secara khusus para tua-tuanya minta pengganti. Makanya dalam ayat 5 dikatakan apa? Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Sekarang pertanyaannya, pada waktu zaman Samuel hidup yang memerintah, pemimpin atas Israel itu siapa? Pemimpin atas Israel itu adalah Allah. Itu yang disebut dengan pemerintahan teokrasi. Allah yang memerintah. Allah memakai para hakim, memakai para nabi untuk apa? Menyampaikan pesan. Harusnya Israel hari itu sadar bahwa di perintah Allah itu paling enak. Harusnya. Kenapa? Karena di dalam pemerintahan Allah adalah pemerintahan kebenaran. Tapi sekeliling orang-orang Israel hari itu bangsa-bangsa lain sudah punya raja. Nah, sistem kerajaan itu yang disebut dengan monarki. Orang kalau sudah mulai pikirannya bergeser, Allah mulai ditinggalkan. Minta apa? Status yang baru. Ini pemerintahan manusia. Nah, Bapak Ibu sekarang boleh lihat pemerintahan manusia itu modelnya seperti apa. Korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Yang bisa berkuasa, yang pandai ngomong di situ nanti bisa menang. Dan hari itu ketika Samuel dikomplain habis-habisan, kemudian Samuel menghadap Tuhan. Disitulah Tuhan memberikan jawaban, Samuel kamu jangan marah. Kamu jangan lelah, bukan kamu yang ditolak, tetapi aku, kata Tuhan. Kemudian hari itu Samuel mulai lerem, hatinya mulai kembali tenang. Nah, untuk kita yang hari ini sedang mengalami tekanan hebat, dikomplain terus, dikata-katai dengan perkataan yang mungkin tidak baik untuk didengar, kita harus tanya, caranya gimana untuk menyelesaikan itu? Kita harus mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan bagaimana supaya hatiku bisa tetap menjadi hati hamba? Nah, eksposisi kita nanti akan yang memberikan jawaban. Yang pertama, mengapa Samuel itu bisa menghadapi tekanan? Dia bisa membereskan hatinya, dia tetap tenang, dia tetap memiliki sikap hati sebagai hamba. Tidak lelah. Yang pertama karena apa? Samuel ini adalah pribadi yang memiliki kehidupan doa yang baik. Itu kunci pertama. Memiliki kehidupan doa yang baik. Bapak Ibu perhatikan 1 Samuel pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Tolong dibacakan Pak Gun. 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, ke Gilgal, dan ke Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, kenapa Samuel tetap bisa bertahan? Kenapa dia tidak ngomong, aku lelah, aku capek? Karena Bapak Ibu perhatikan Samuel dari sejak kecil, dari sejak muda, dia ini sudah memiliki kehidupan doa yang baik. Waktu dia di bawah naungan Imam Eli, melihat anak-anaknya Imam Eli kurang ajar, hatinya tetap tegar, tidak terkontaminasi, tidak pernah terpengaruh. Kuncinya di mana? Karena ternyata Samuel adalah seorang yang selalu berdoa. Sama Bapak Ibu kalau kuat di dalam doa, saya berani pastikan, rohmu pasti hebat. Tapi kenapa kita seringkali ngelokro? Kenapa seringkali kita berkata, aku wis ora kuat? Karena apa? Secara roh, saudara itu lemah. Rohnya lemah. Yang kuat apanya? Jiwanya.
Makanya orang kalau terlalu kuat dengan jiwanya, yang muncul apa? Logika. Kudune ngene, harusnya begini, itu kuat jiwanya. Tapi kalau orang yang kuat rohnya, orang itu akan bersandar kepada Tuhan. Buktinya di mana, saudara perhatikan. Sesibuk apapun Samuel hari itu dikatakan dalam ayat 16. Dari tahun ke tahun Samuel berkeliling ke Betel, ke Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Ini yang paling istimewa, ayat 17. Lalu Samuel kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, mezbah itu adalah tempat korban. Orang lebih suka membangun panggung daripada mezbah. Orang kalau membangun mezbah itu banyak korbannya. Hari itu korbannya apa? Ada domba, ada kambing, ada binatang-binatang yang selalu dipersembahkan. Artinya apa? Dalam hal keuangan pun, hari itu terus uang itu keluar untuk Tuhan. Apalagi waktu bersimpuh, bukan cuma 5 menit, berjam-jam. Apalagi menjauhkan diri dari dunia ramai. Itu mezbah. Nah, firman Tuhan di sini memberikan sebuah catatan. Catatannya apa? Samuel kembali ke Rama. Apa artinya Rama? Rama itu artinya tempat tinggi. Nah, firman ini mengatakan bahwa ia kembali ke Rama sebab di sanalah rumahnya. Sama saudara kalau mau mengingat, kita yang hari ini hidup di dunia, kalau saya tanya, di mana sih rumahmu? Oh, di Kertosari, oh di Pandean, oh di Kualuhan, oh di manalah terserah. Itu tempat yang sementara. Tapi kalau kita merujuk dari perkataan firman Tuhan berkatanya apa? Kewargaanmu adalah di dalam surga. Rumah tinggalmu seperti dikatakan sebab di sanalah rumahnya. Di mana? Di tempat yang tinggi. Jadi hari itu simbol dari perkataan firman Tuhan di sini ngapain? Samuel sedang mencoba memberikan perkataan kepada kita bahwa sebenarnya tempatmu itu ya di tempat yang tinggi. Dan disitulah engkau membangun mezbah dan secara khusus membangunnya di mana? Mispa. Mispa itu artinya menara penjaga. Nah, kenapa perlu di tempat tinggi? Iya, kalau kita sedang perang di tempat tinggi, kemudian kita membangun menara penjaga, musuhmu yang ada di bawah itu akan kelihatan semua. Engkau bisa melihat kegerakan, engkau bisa melihat sesuatu yang mencurigakan. Sama kalau saudara belajar sejarah Great Wall di China, di Tiongkok. Itu panjangnya berapa ratus kilometer itu. Bahkan secara penelitian, Great Wall itu dari bulan, difoto dari ketinggian, itu kelihatan. Orang bertanya, buat apa membangun benteng, membangun tembok sedemikian tinggi? Sama pemerintah China hari itu untuk apa? Mengantisipasi musuh. Tembok ini tinggi sekali. Dan sama, hidup kita ini waktu ada di dunia. Iblis ini mencoba menyerang hidup kita tuh sepenuhnya, intens. Kalau kita tidak cepat-cepat membangun yang namanya kehidupan doa yang baik di tempat yang tinggi sebagai menara jaga. Kalau kita tidak cepat membangun, kita akan mudah lelah. Kita akan berkata capek. Kenapa Samuel kuat? Jelas.
Sesibuk apapun, dikatakan dari tahun ke tahun ia berkeliling. Pekerjaannya banyak, tapi dia tidak pernah lupa untuk kembali datang membangun mezbah di hadapan Tuhan untuk apa? Berdoa. Membangun mezbah bagi Tuhan, kemudian apa perkataan Samuel kira-kira? Dia cuma mengatakan, Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu. Cuma itu aja. Sama Rasul Paulus meskipun pekerjaannya keliling kemana-mana, dia selalu kembali ke base camp di Yerusalem. Untuk apa? Kumpul dengan rasul yang lain dan berdoa. Saya pernah ceritakan dahulu kepada Bapak Ibu, di tahun 2008 saya pernah kena jantung. Mengadahkan wajah ke langit, tangannya dibuka lebar-lebar. Tapi Bapak Ibu boleh lihat, banyak sekali gambar Yesus waktu berdoa, dia itu bertekuk, berlutut di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa hari itu Samuel kuat. Karena orang yang berdoa, rohnya itu terus diberi anugerah kasih oleh Tuhan. Kekuatannya itu terus mengalir baru. Makanya lihat, orang-orang yang gemar berdoa, biasanya jarang stres, gak pernah depresi. Tapi coba orang kalau memakai kekuatan jiwa, sebentar-bentar mau tidur aja harus cari obat tidur. Mau menyelesaikan segala masalah dengan ngamuk-ngamuk dulu, marah-marah dulu. Tapi kalau orang yang gemar berdoa gimana? Datang bersimpuh kepada Tuhan, menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan. Makanya hal yang kedua, kenapa Samuel bisa meredam konflik, dia bisa menghadapi tekanan, karena yang kedua, Samuel menyerahkan semua persoalan itu kepada Tuhan. Saudara perhatikan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, 1 Samuel pasal 8, tolong dibacakan. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Iya. Jadi waktu Samuel menghadapi persoalan itu, dia dikomplain habis-habisan, dia ditekan oleh orang-orang Israel, dia mendatangi Tuhan. Hati Samuel saat itu sempat kesal, mangkel. Tapi di sini perkataannya jelas, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu. Dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Sama dalam hidup kita masing-masing, kalau Bapak Ibu sedang ditekan, Bapak Ibu sedang ditolak, Bapak Ibu sedang dikomplain, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, mereka yang menekan, mereka yang mengkomplain, saudara, itu bukan mengkomplain dirimu. Tapi yang dikomplain itu Tuhan. Makanya lihat kalau dalam rumah tangga, istri komplain suami, anak komplain suami. Saling komplain. Loh, suamimu itu adalah orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Bukan suami asal-asalan, bukan suami yang salah pilih, bukan. Banyak ibu-ibu kalau lagi ngamuk selalu ngomongnya gimana? Aku kawin karo kowe salah milih.
salah milih bojo. Perkataannya begitu. Lah coba dulu waktu belum kawin, waktu belum menikah, ngomong ngono, kira-kira kawin enggak? Kan enggak. Tapi lihat keegoisan hati manusia, kalau sedang tidak puas, ngomongnya yang ngono kuwi. Sama, Samuel itu kurang apa? Hebat dari masa muda. Loh gara-gara anaknya kok jadi masalah? Emangnya Samuel ngajari anaknya untuk jadi bajingan? Kan enggak. Tapi lihat disalah-salahkan. Tuhan memberikan jawaban, Sam, sing ditolak ki dudu kowe. Lah terus apa? Aku, kata Tuhan. Yang ditolak bukan kamu, tetapi aku. Dan penolakan itu bukan cuma hanya hari ini. Sejak zaman mereka ada di Mesir, itu ayat 8. Sejak aku memimpin mereka keluar dari Mesir, mereka sudah menolak aku. Dan hari ini juga nolak lagi. Nah banyak dari kita responnya salah. Kita ketika menghadapi tekanan, menghadapi komplain, menghadapi hal yang tidak menyenangkan, kita kesal, kita marah. Tapi belajar dari kehidupan Samuel, dia mendatangi Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan, aku enggak tahan. Samuel ceritakan itu semua kepada Tuhan. Tuhan memberikan jawaban. Nah sama dalam kehidupan Rasul Petrus, waktu Petrus menghadapi tekanan hebat dari orang-orang yang dipimpin. Sekarang kita lihat 1 Petrus 5, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, 1 Petrus 5, ayat 7 sampai 9, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Petrus mendapatkan satu ilham roh ketika mengalami tekanan hebat, ketika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Firman ini sekali lagi berkata apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab ia yang memeliharamu. Saudara hari ini mau komplain kepada Tuhan? Saudara mungkin akan bertanya, Tuhan, mana bukti pemeliharaanmu? Misalkan kita mau komplain. Lah saya cuma mau ngomong, hari ini kamu masih hidup apa sudah mati? Hidup, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Hari ini engkau masih sehat enggak? Sehat, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Loh Pak, saya kadang-kadang sakit. Ya meskipun kamu sakit, kamu masih bisa makan. Kamu masih bisa punya rumah, kamu masih punya macam-macam hal. Meskipun sakit, tapi Tuhan pelihara. Makanya ketika punya persoalan, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Kenapa? Dasarnya adalah Tuhan itu pemelihara hidupmu. Jadi kalau kita ngomel, kita nyalah-nyalahkan, bahkan bertanya, jane Tuhan ono apa ora? Di situ kita sedang tidak menyerah. Kenapa kita perlu menyerah? Ayat 8 memberikan penjelasan. Penjelasannya apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi kalau saudara mau mengerti bahwa kenapa hidup kita ini mengalami tekanan, mengalami komplain, mengalami hal-hal yang kadang tidak menyenangkan, Tuhan cuma berkata, sadar dan terus berjaga-jagalah. Loh kenapa perlu sadar dan perlu berjaga-jaga? Lawanmu, Tuhan ngomong gitu, lawanmu. Siapa? Si iblis.
Lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Tuhan hanya memberikan penjelasan apa? Iblis itu akan mencoba menggagalkan fokusmu kepada Tuhan. Makanya apa? Dia melemparkan yang namanya masalah. Melemparkan yang namanya tekanan. Melemparkan yang namanya komplain. Saudara kalau terus dikomplain, saudara terus disalah-salahkan, saudara terus diberi perkataan kamu tidak memuaskan. Lama-lama saudara stres. Dan waktu seseorang stres, fokus hidupnya hanya kepada diri sendiri. Perkataannya bagaimana? Kanggo apa aku urip? Kanggo apa nek isine salah? Nah, dalam detik itulah iblis mulai apa berhasil. Waktu engkau sudah mulai berkata, aku capek, aku pengen mati. Tuhan cuma mengingatkan, ayat 8, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kok enggak ada amin? Lawan dengan apa? Percayamu kepada Tuhan. Lawan tipu muslihat iblis. Lawan dengan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Tuhan memberikan catatan sebab kamu tahu. Yang menderita itu bukan cuma kamu tok. Tapi semua saudaramu yang percaya kepada Tuhan di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Makanya kalau kita punya persoalan jangan disonggo sendiri. Kalau kita punya persoalan cepat-cepat datang kepada Tuhan. Tuhan, ini masalahku. Tapi sayang, ada banyak orang punya persoalan karena malu kepada yang lain, kepada teman-temannya. Disembunyikan. Sakit disembunyikan, punya utang disembunyikan, punya masalah keluarga disembunyikan, semuanya disembunyikan. Tahu-tahu nanti orang itu cuma ngomong gimana? Aku tak mati wae. Loh, Tuhan bisa kirimkan hamba-hamba Tuhan, Tuhan bisa kirimkan teman-temanmu untuk apa? Menanggung bersama-sama penderitaanmu. Pasti ada jalan keluar yang terbaik. Makanya yang kedua ini penting, serahkanlah semua persoalanmu kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ini bagian yang paling penting. Samuel bisa menyelesaikan semua. Tekanan-tekanan, komplain, bahkan dia memiliki hati hamba sampai dengan matinya. Yang terakhir karena Samuel tetap mengerjakan bagian tanggung jawabnya sampai akhir. Ini bagian yang paling penting. Saudara perhatikan ayat 19 sampai dengan ayat 21, tolong dibacakan. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Iya. Waktu Samuel diberi tekanan-tekanan yang hebat, Israel tetap kepingin punya raja. Sesuai dengan nasihat Tuhan. Dengar perkataan itu. Izinkan apa yang mereka inginkan. Samuel waktu mendengar perkataan tuntutan bangsa itu, ayat 21 berkata, Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Kira-kira Samuel ngomong begini kepada Tuhan dalam ayat selanjutnya, Tuhan, bangsa ini tetap kepingin raja. Tuhan menjawab, berikan. Aku akan carikan dia raja. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, Tuhan memberikan dua hal dalam hidup kita. Yaitu hal yang pertama, izin yang mutlak dari Tuhan. Dan kemudian hal yang kedua, perkara hal yang diizinkan karena keinginanmu. Sama dalam hidup kita kan seringkali begitu.
Saudara melihat anakmu sudah pantas naik sepeda motor karena sudah SMA misalkan. Tanpa diminta orang tua akan berkata, nak kamu besok SMA lulus, tak belikan sepeda motor. Itu mutlak. Tapi ada anak yang masih SMP kepingin naik sepeda motor. Ini yang namanya apa? Kehendak yang diizinkan. Tapi di situ Tuhan memberikan hal-hal nasihat. Sama, kita sebagai orang tua waktu ada anak yang memaksa, kehendak yang diizinkan itu diberi catatan. Kamu tak belikan, tapi kalau kamu nanti sampai jatuh, tanggung resiko. Sama, hari itu Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel beritahu kepada bangsa Israel, mereka minta raja, aku berikan. Tapi ingat, di dalam sistem kerajaan itu ada aturan, harus bayar pajak, anakmu yang gadis-gadis mungkin bisa dijadikan istri muda, kamu harus bayar ini, itu, dan lain sebagainya. Sampaikan kepada Israel. Israel tetap tidak mau dengar. Tapi dalam cerita ini yang paling istimewa apa? Meskipun Samuel hari itu ditekan hebat, dia tetap menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Makanya di sini saya tuliskan sebagai hamba yang baik, Samuel tetap mengerjakan bagian tanggung jawabnya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa suatu hari kelak dia akan dimintai tanggung jawab oleh Tuhan. Sehingga dia tidak melalaikan bagiannya. Sama saudara dan saya, masing-masing punya tanggung jawab. Ketika tanggung jawab kita ini tidak dilakukan secara tepat, tanggung jawab kita ini tidak kita selesaikan secara baik, Tuhan akan tuntut hidupmu, bukan menuntut yang komplain. Makanya Bapak Ibu boleh cek, kenapa tiba-tiba hidup kita juga bisa kena masalah. Karena apa? Tuhan itu sudah minta tanggung jawabmu. Jangan kita berpikir, ben, tak serahkan sama yang lain. Kamu bisa punya masalah. Samuel hari itu tidak mau punya masalah. Sampai bangsa itu berkata, Samuel, meskipun engkau hari ini tidak lagi menjadi pemimpin atas kami, tapi jangan lupa doakan kami. Samuel berkata, jauhkanlah aku daripada hal yang jahat dan hal yang berdosa, kalau aku sampai tidak mendoakan kamu. Samuel meskipun sudah ditolak, dia tetap berdoa. Dia mendoakan bangsa Israel itu dengan tepat. Makanya saudara lihat, kenapa Samuel itu masuk di dalam golongan nabi yang besar. Karena hatinya itu lapang. Dia tidak pernah meninggalkan tugas tanggung jawabnya. Sama pesan Tuhan hari ini untuk kita. Ketika Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab, apapun bentuknya. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai pemimpin gereja, sebagai pengurus gereja. Saya cuma mau berkata satu hal. Jangan mempermainkan tanggung jawab itu. Jangan kita dengan senaknya mengatakan, itu bukan bagianku. Salah. Tetapi ketika kita mau melakukan bagian kita, yakin berkat itu akan dicurahkan oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1, kita baca bersama-sama, tolong ditampilkan. Ulangan 28 ayat 1, kita lihat di layar LCD, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Itu janji Tuhan. Janjinya jelas, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi artinya apa? Tuhan itu tidak pernah berhutang. Waktu kita melakukan tugas tanggung jawab kita masing-masing, meskipun ada komplain,
ada tekanan, ada mungkin hal-hal yang tidak elok di telinga kita, kita punya tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Selesaikan itu. Maka kamu akan menjadi orang yang semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan satu pujian. Pujian ini pujian yang cukup lama, dirilis mungkin sekitar tahun 2000. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pujian ini berkata sesuatu terjadi saat kita mau datang di altar Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan dalam hidupmu hari ini, engkau mungkin tertekan, engkau ditekan oleh orang-orang yang sedang menyalahkan akan apa yang sedang engkau sudah kerjakan. Yakin dan percaya kehidupan Samuel adalah contoh yang baik. Ketika dia mengalami tekanan hebat, dia dipersalahkan oleh orang lain. Tetapi hatinya kuat, rohnya tetap tertuju kepada Tuhan. Karena dia adalah pribadi yang terus membangun mezbah doa di hadapan Tuhan dengan baik. Sesibuk apapun Samuel hari itu, dia selalu menyempatkan dirinya untuk datang bersujud di bawah kaki Tuhan. Itulah kekuatan yang menjadikan hidup Samuel bisa bertahan sampai pada akhirnya. Yakin dan percayalah ketika engkau mau mengikuti apa yang Samuel kerjakan. Samuel menyerahkan semua persoalan itu kepada Tuhan. Dan secara khusus Samuel tetap bertanggung jawab penuh meskipun di tengah-tengah himpitan. Dia selesaikan semua tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan dia menyerahkan akan segala aspek hidupnya bersama seluruh keluarga hanya kepada Tuhan. Maka Samuel ketika berpulang ke hadapan Tuhan, dia mengalami kemenangan besar. Mari pagi hari ini kau yang sedang mengalami
hal-hal yang menekan hidupmu, angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kembali pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Eko akan berdoa dan menyerahkan acara selanjutnya. Haleluya. Kami sadar kami ini terbatas, kami ini tidak mampu, kami ini rapuh. Tetapi puji Tuhan, kami punya Allah yang heran, yang hebat, yang dahsyat. Kami punya Raja yang hebat, yang mampu menolong kami, menopang kami. Untuk itu Bapa, segala persoalan, masalah, tekanan, saatnya sekarang kami serahkan kepada Tuhan. Biar Engkau tetap menjadi andalan kami satu-satunya, yang sanggup menyelesaikan, memberikan kemenangan yang lebih dari pemenang untuk kami. Untuk itu Bapa, hari ini kami mau berjanji, kami tetap mau hidup di dalam doa, tetap mau membangun mezbah, biar pencarian, perkenalan dan perkenanan Tuhan semakin nyata di dalam hidup kami. Kami terus mau mengandalkan Tuhan, dan kami mau tetap bertanggung jawab. Untuk itu Bapa, berikan kami progres, yaitu hikmat pengertian, biar kami bisa menyelesaikan progres, update pikiran kami, otak kami, hati kami, hikmat kami Tuhan. Biar kami bisa menyelesaikan, memenangkan setiap pertandingan yang semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin berkembang, pertambahan dan pertumbuhan teknologi semuanya Bapa, kami bisa mengerjakan bersama Engkau. Kami yakin melalui firman yang kami dapat, kami memperoleh rema dari Tuhan untuk kami kerjakan, dan kami akan menyelesaikan menjadi pemenang yang lebih dari pemenang mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sebentar kami akan memberikan Tuhan persembahan kami, ya berikan hati kami yang rela untuk memberikan yang terbaik bagi Raja kami yang hebat. Untuk itu Bapa, kuduskan tangan-tangan kami, bahkan Tuhan juga kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengerjakan, Tuhan yang kuduskan. Sekali lagi Bapa, kami memberikan persembahan kami yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Yuk sambil berjalan kita akan nyanyikan Raja yang hebat. Haleluya.
kasih atas persembahan Bapak Ibu. Ya, saya percaya apa yang Bapak Ibu kerjakan tidak sia-sia. Amin. Nanti lihat hasilnya. Kalau Bapak Ibu mengerjakan dengan tulus dan yang terbaik. Ya. Baik, kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Dan mohon dukungan doa untuk Bapak Hoking Hok, Ibu Milka, Saudara Arif Adi dan juga Misya Vanessa yang sedang sakit. Ya, bisa ditambahkan dalam pokok doa Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, sebelum kami berpisah, kami menyerahkan akan saudara-saudari kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami mengingat terus Tuhan untuk anakmu Bapak Hoking Hok, mengingat akan saudari kami Ibu Milka, mengingat akan saudara kami Arif Adi Wibowo dan juga Bapak Suparworto, mengingat akan anak-anak kami Misya dan juga Vanessa. Kami menyerahkan Tuhan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Kami mempercayai pertolongan tangan kasih Tuhan yang ajaib, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberikan kekuatan baru atas hidup mereka masing-masing, sehingga mereka mampu Tuhan untuk tetap memuji, mempermuliakan nama-Mu melalui setiap makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, menjadi kekuatan, menjadi alat yang memberkati hidup mereka masing-masing, dan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang beribadah di rumah, mereka yang sedang keluar kota, bahkan kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami ketakutan karena COVID, kiranya Tuhan menolong, Tuhan menjamah juga mereka semuanya. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia dan juga belahan dunia yang lain, supaya Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan COVID maupun Omikron yang sedang merajalela. Tuhan taklukkan dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan kami mempercayai Tuhan ada pemulihan besar atas bangsa dan negara Indonesia, pemulihan besar atas seluruh bangsa-bangsa yang ada, karena Tuhan adalah Allah yang perkasa, Allah yang memberikan kasih dan anugerah pertolongan. Terima kasih Bapa di sorga, dan tiba saatnya sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.